Wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan para orang tua kami, guru kita, pengurus, semua yang hadir, jamaah semuanya. Pada malam yang berbahagia ini, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Karena tanda orang bersyukur itu adalah orang-orang yang bahagia dalam hidupnya. Jadi kunci bahagia itu salah satunya bersyukur. Sekaya apapun kita, sebanyak apapun mobilnya, kalau dia tidak bersyukur berarti dia tidak bahagia. Makanya kalau ada bapak-bapak tidak bersyukur dengan istrinya, berartinya tidak bahagia. Iya Pak. Ada yang tidak bersyukur. Atau dibalik sekarang, kalau ada ibu-ibu tidak bersyukur dengan suaminya, berarti dia tidak. Iya tak? Masya Allah. Ya, itu tandanya. Karena setiap orang yang bersyukur kepada Allah, dia akan meyakini setiap apa yang diberikan oleh Allah kepadanya adalah itu yang terbaik dalam hidupnya. Maka setiap harilah kita selalu alhamdulillah. Ibadah. Setiap kita mengucapkan alhamdulillah dicatat oleh Allah sebagai ibadah. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat datang Ustaz. Sehat Ustaz? Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat nak tawi. Termasuk kita semua. Ada hilang bahan nambah gara-gara Ustaz datang tadi. Jadi malam ini alhamdulillah kita sudah berada di bulan Rajab. Masya Allah. Begitulah waktu itu tidak terasa. Kita lalui terus-menerus, baru rasanya kemarin puasa. Sekarang kita sudah masuk gerbangnya. Jadi Rajab itu gerbang pintu menuju puasa. Makanya rangkaian doanya selalu 3. Allahumma barik lana fir Rajabi wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Sya'ban, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan umur kami sampai bulan Ramadan. Itulah doa. Di mana kita sholat? Di mana kita dengar? Kalau sudah masuk Rajab, apa doanya tadi? Allahumma barik lana bir Rajabi wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin. Kok nak ibu aminkan? Amin. Oh, saya tak mau mengaminkan Ustaz. Kenapa? Saya sudah dapat Rajab. Kata rupa suaminya Rajab. Tak mau dia mengaminkan. Jadi di situ kita minta kepada Allah. Maka mulai hari ini kita sudah berada di pintu gerbang Ramadan, dan kita sudah berada di 3 bulan yang baik berturut-turut. Jadi 3 bulan kok luar biasa. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Sehingga muncul kata-kata. Memang ini ada yang mengatakan hadis, ada yang tidak. Innar Rajaba syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul ummati. Rajab itu bulan Allah, Sya'ban adalah bulan Nabi Muhammad, Ramadan adalah bulan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 serangkai. Kalau teliti iya juga.
Rajab kenapa disebut bulan Allah? Di Rajab Allah tengokkan kekuasaannya. Apa itu? Isra Mi'raj. Itu puncak dari mukjizat dari Rasulullah. Jadi mukjizat terbesar itu Isra Mi'raj itu salah satu. Tak ada sejarah-sejarah tentang Mi'raj. Di bulan Rajab inilah Nabi Muhammad menghadap Allah Subhanahu wa taala. Menghadap bukan pergi, bukan meninggal, tapi langsung menghadap kepada Allah. Naik Al-Aqsa, langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Raf-Raf, Aras, Sidratul Muntaha. Sampai di Sidratul Muntaha. Itu di bulan apa? Rajab. Itu di bulan Rajab. Sehingga malaikat berkata, "Hai Muhammad, batasku sampai di sini." Tengok dalam surat An-Najm. Apatumarunahu bi nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Ketika Nabi berada di Sidratul Muntaha, Jibril langsung berubah wujudnya seperti bentuk yang asli. Mulai Nabi diangkat jadi Rasul, Bapak Ibu, sampai di bulan Rajab peristiwa Isra Mi'raj, Jibril itu tidak pernah melihatkan wujudnya yang asli. Karena biasa datang dia seperti bapak-bapak, seperti orang tua, seperti pemuda, kadang dalam mimpi, bahkan di hadapan sahabat ketika menerima rukun iman, rukun Islam, rukun ihsan, Jibril datang seperti seorang pemuda duduk di hadapan Nabi. Duduk di hadapan Nabi. Pemuda tadi datang langsung ini melingkar nih sahabat dengan Nabi. Nabi paling ujung. Sahabat melingkar, datang pemuda. Tiba-tiba duduk di hadapan Nabi. Ini hadisnya sahih. Di Arba'in An-Nawawiyah, dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Duduk di hadapan Nabi, diletakkannya lututnya di hadapan lutut Nabi seperti orang mau ijab qabul. Kok ijab qabul Ustaz? Nah, itulah kalau awak kuat kan itu yang nampak kan. Nikahkan orang kan duduknya bersimpu, lututnya agak dekat-dekatan, berdempet. Heran sahabat. Itu hadis kisahnya panjang. Disitulah turun tentang rukun iman. Disitulah turun rukun Islam. Disitulah turun ihsan. Ketika Nabi sahabat orang pemuda tadi pergi, Umar bertanya, "Ya Rasulullah, siapa itu yang datang tadi?" Apa jawab Nabi? Jibril. Di mana itu Jibril itu? Membentuk waktu pas bentuk aslinya ketika di Sidratul Muntaha. Kaget Nabi itu nengoknya. Indah. Malaikat Jibril itu indah, bersayap. Dalam sejarah berapa sayapnya? Berapa sayap Jibril? Saya lupa juga, tapi ribuan sayapnya. Nampak ada Rasulullah kaget dia. Oh, rupa inilah Jibril yang sesungguhnya. Sama kayak ibu nih udah sekian tahun sama suami, tiba-tiba malam tuh suami menengokkan wujudnya yang asli, tapi udah asli juga dari awal. Kaget Nabi Muhammad ketika itu. Maka Jibril mengatakan, "Hai Muhammad, naik engkau." Terus, "Engkau nak naik Jibril?" "Saya batasnya sampai di sini." "Engkau naik sendiri?" "Engkau naik ke atas sendiri." Nabi naik perlahan-lahan. Disitulah sebahagian ulama mengatakan Nabi Muhammad menghadap Allah Subhanahu wa taala. Disitulah singkat cerita diterima perintah salat. Jadi salat yang ibu lakukan di bulan apa diterimanya? Bulan Rajab. Maka Rajab ini disebut bulan haram. Dan diabadikan dalam Al-Quran. Bulan haram itu ada 4. Syahrul haram, bulan haram. Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Padahal ini berurut nih. Zulqaidah, Zulhijjah, Zulhijjah, Zulqaidah, Muharram berurut.
Dilewat Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir enggak masuk. Langsung di gerbang pintu menuju Ramadan datang bulan Rajab. Maka Rajab disebut dengan bulan haram. Apa maknanya di sini, Bu? Begitulah mulianya bulan Rajab. Maka Rajab itu tarjibun. Tarjib. Apa arti tarjib itu? Keagungan. Bulan kita mengagungkan Allah. Terus apa konsekuensinya di bulan Rajab ini? Maka kita tidak boleh main-main. Yang namanya bulan haram dilipat gandakan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sodo Ustaz dilipat gandakan, iya. Kalau di bulan lain ibu berbohong baduto sekali, bisa jadi kalau ibu berbohong di bulan Rajab dihitung 10 kali. Tidak bisa main-main. Begitu juga sebaliknya. Ibu salat sunat di bulan lain mungkin dihitung sekali, salat sunat kita di bulan Rajab mungkin dihitung puluhan kali. Makanya man shoma yauman min syahrillahil haram kana lahu bi kulli yaumin 30 yauman. Dalam sebagian riwayat, barang siapa yang puasa 1 hari di bulan haram. Yang mana tadi bulan haram tadi? Rajab, Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram. Siapa yang berpuasa 1 hari di bulan haram, maka seolah-olah Allah hitung puasa 1 hari itu sama dengan 30 hari di hari lain. Semangat ibu puasa tuh. Ini motivasi di bulan Rajab. Karena kita diingatkan akan datang bulan Ramadan. Maka apa amalan yang pertama, Ustaz? Perbanyak puasa sunnah. Oh, yang perempuan mau dapat juga faedahnya, qadhalah puasa-puasa yang tinggal. Iko momentumnya, Bu. Mengqadha, ibu mengqadha dapat 2. Kalau sempat hari Kamis dapat 3. Bayar qadha sunat Kamis, dapat berkah bulan Rajab. Jadi tidak boleh kita cuek. Ini Ramadan mau masuk, gerbangnya sudah masuk, catat berapa puasa saya yang tinggal. Kenapa lebih penekanannya ke mana ibu-ibu? Karena ibu-ibu yang banyak tinggal puasa. Tapi kini lah beda. Ibunya tinggal puasa 7 hari, suaminya 17. Model itu lagi nih, Pak, banyak. Apa hukumnya? Qadha. Man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Barang siapa yang sakit, barang siapa yang musafir, maka boleh dia ganti puasa itu di hari yang lain. Sakit termasuk apa? Haid, nifas, wiladah, melahirkan. Sakit itu seperti apa sakitnya, Ustaz? Sakit yang akan sembuh. Terus kalau sakitnya tidak sembuh, Ustaz, ada lagi ayatnya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah. Kalau orang yang tidak mungkin lagi sehat, bayar fidyah. 1 hari 1 mud. Kasih orang makan 1 hari. Terus Ustaz, kalau hamil, gimana kalau hamil? Atau gimana saya dulu lahir anak pas pula menyusui? Ini kan ibu-ibu semua ini. Menyusui tinggal puasa gara-gara menyusui. Hamil karena takut tinggal puasa. Wajib enggak qadha? Wajib. Mazhab Hanafi qadha saja. Tapi mazhab Syafi'i kalau hamil karena ibunya yang sakit yang enggak kuat puasa, cukup qadha saja. Tapi kalau hamil dia kuat puasa takut anak janinnya bermasalah, 2, qadha dan fidyah. Bayar qadha, bayar fidyah, termasuk menyusui.
Kalau menyusui takut anaknya tidak dapat air susu yang banyak, dia membatalkan puasanya, bayar buah, qadha juga, fidyah juga. Tapi kalau darurat kepada dirinya karena menyusui tadi, lapar, gak tahan segala macam, dia batal, cukup qadha. Itu menengok hukum. Apakah ini harus diketahui oleh ibu-ibu atau bapak-bapak? Ilmu ini ilmu fikih wanita, wajib bapak-bapak tahu. Kenapa bapak-bapak wajib tahu? Kalau seorang ayah istrinya, bapak istrinya tidak mengqadha puasanya, dapat tak bapaknya dosa? Dapat tak dosa bapak? Mak copek ibu dapat je. Copek jawaban. Kenapa dia dapat? Apa alasannya? Ibu yang tak mau puasa, kok kami pula yang dapat dosa? Apa alasannya, Bu? Karena tidak mengajarkan istri. Dan istri itu setiap perbuatan masalah syariat adalah tanggung jawab suaminya. Itu jawaban pertama. Jawaban kedua, ibu tuh gara-gara nggak puasa tuh gara-gara siapa? Hah? Gara-gara bapak. Iya dah. Nggak semangat, awalnya semangat. Jadi ada kaitan di sana. Maka seorang suami ada tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang istri nifas, suami tidak mengajarkannya puasa, tidak memberikannya pelajaran dan segala macam, tentu di sini ada unsur memaksa. Ya, ada unsur marah di sini. Di sinilah marah sesuai syariat. Lah jolehnya dulu melahirkan, tak mau mengqadha. Boleh tak suaminya marah? Boleh, karena kewajiban seorang suami. Sama seperti anak, ya perintahnya, kewajiban di sana. Makanya kami seorang suami tanggung jawabnya luar biasa di hadapan Allah. Saya tanya bapak-bapak, bapak punya istri, berjalan istri tadi terbuka auratnya, berdosa tak kita, Pak? Ngeri itu. Jangankan istri, anak gadis, dia buka aurat di luar, dapat tak bapaknya dosa? Dapat. Maka ada perintah di sini. Ya, jangan sangka nanti ya terbuka auratnya, dia jalan-jalan. Sementara suaminya sholat, capek dia untuk beribadah kepada Allah. Bukannya ibadah yang dia dapatkan amalan yang baik, tapi justru dosa istri pindah kepada suami. Begitu. Ada kewajiban di sana secara syariat. Apa dalilnya, Ustaz? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu, seorang suami itu pemimpin bagi perempuan, pemimpin bagi istrinya. Wa kullu ra'in mas'ul an ra'ayatihi. Setiap pemimpin itu akan Allah tanya nanti di akhirat tentang apa yang dia pimpin. Maka Bu, tengok-tengok, kalau masih ada puasa kita yang tinggal, mumpung bulan Rajab sudah masuk, berlipat ganda waktu untuk kita membayar, waktu untuk kita menyelesaikan persoalan hutang-hutang kita kepada Allah di Rajab ini. Karena luar biasa tadi pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang sudah selesai, alhamdulillah. Tinggal kita memperbanyak puasa sunnah. Man mata, barang siapa yang mati. Begitulah tegasnya, Bu. Barang siapa yang mati, fa'alaihi shaum, baginya masih ada puasa yang tertinggal, maka wajib bagi ahli warisnya mengganti puasanya. Bayangkan itu. Di puasa tak main-main. Selesai tak istighfar, astagfirullahalazim, saya sudah taubat ya Allah, udah banyak solat saya ya Allah, masih ada satu puasa yang tinggal, itu juga akan dituntut oleh Allah. Tidak selesai dulu. Jadi tidak bisa kita main-main dengan
puasa. Karena Quran, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddah, wajib kalian ganti, kata Allah. Wajib. Nggak ada obatnya, taubat. Nah, itu taubat kan kemarin kita kaji. Salah satu bentuk taubat kita kepada Allah, tunaikan seluruh hutang-hutang kita kepada Allah, termasuk puasa tadi. Nah, itulah amalan yang baik di bulan Rajab ini. Terus apa lagi Ustaz amalannya? Puasa sudah, perbanyak sholat sunnah. Perbanyak sholat sunnah. Kalau yang di tempat ini yakin kalau fardu tidak bisa ditanya lagi, pasti kita sholat. Tapi perbanyak sholat sunat karena berlipat ganda hari ini. Cuman sebaliknya kalau ibu menggibah, membicarakan aib orang lain, dosanya pun berlipat ganda. Pas pula lah di Rajab ini orang mau caleg, tambah banyak dosa awak bapak ibu. Bapak hati-hati ya. Di Rajab ini hati-hati kita dengan dosa. Dosa berlipat, pahala berlipat. Jadi apa yang kedua amalan kita tadi? Perbanyak solat sunnah. Banyak solat itu. Ada solat rawatib. Gak bisa kita sempurna rawatib yang muakkadah saja. Dalam kitab I'anatul Talibin, yang bagus itu tidak bisa yang banyak, cukup 10 rakaat saja kata ulama. Yang mana 10 rakaat itu? 2 sebelum subuh, 2 sebelum zuhur. Berapa tuh? 4. 2 setelah zuhur. Berapa tuh? 6. 2 setelah maghrib. 2 setelah isya. Kalau sebelumnya Ustaz, sebelum maghrib masih ringan. Sebelum isya ringan. Tapi ada 10 yang sangat muakkadah dalam masalah rawatib. Tapi kalau mau sempurna, 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 4 setelah zuhur, 4 sebelum asar, 2 sebelum maghrib, 2 setelah maghrib, 2 sebelum isya, 2 setelah isya. Itu sempurna. Tapi itu berat mungkin ya. Banyak rawatib kita yang tinggal. Ya udah, dawamkan aja yang 10 tadi. Ayo Bu, yang 10 apa tadi? 2 sebelum subuh, terus 2 sebelum zuhur, terus 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. 10 rakaat. Ini muakkadah dalam kitab I'anatul Talibin. Bisa di bab solat sunnah, bisa ditengok. Terus sunat apa lagi? Induk dari rawatib. Jadi rawatib itu rupanya punya induk, Bu. Induk itu apa? Omaknya. Jadi rawatib itu qabliyah, ba'diyah. Ada enggak ibunya, induknya? Ada. Di I'anatul Talibin disebut wa ummur rawatib, seluruh induk dari salat rawatib adalah salat witir. Salat apa, Bu? Witir. Berapa rakaat? 3, 5, 7, 9, 11, 13. Maksimal 3 boleh. 1 boleh, tapi itu kiki betul itu namanya. Salat witir 1 rakaat, Masya Allah. Sah nggak? Sah. Tapi ketawa nanti malaikat nulis itu serakaat salat kan. Buatlah minimal 3 rakaat. Jadi rawatib ini kata ulama induk dari seluruh salat rawatib. Cuman awak lucu, kadang-kadang anaknya dibuat, induknya tinggal, jadi lainnya seperti ayam kehilangan induk. Itu ya kadang-kadang kan. Karena rawatib itu punya induk dia. Ya, di mana? Masih di kitab I'anatul Talibin, masih ada di Al-Um juga disebutkan bahwa induk dari, makanya yang paling afdal dari salat rawatib itu ada salat witir. Witir inilah yang paling afdal di antara seluruh salat rawatib. Nambah juga lagi duha. Kapan duha? Menurut ulama isyraq sama duha itu sama. Ada yang syuruk, ada duha. Ada yang membedakan.
Orang yang sudah duha berarti dia sudah syuruk, sebagian ulama. Orang yang sudah syuruk duha lebih bagus. Jadi 42. Apalagi salat sunat yang kita kerjakan. Salat tahiyatul mas. Ustaz, tak ada masjid kami kan salat di sini. Salat sunat tak ada celahnya bu. Tinggal niat, sengaja aku salat sunat wudu 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Selesai. Habis itu baru qabli, sengaja aku salat sunat 2 rakaat sebelum maghrib karena Allah Ta'ala. Kalau nggak cukup waktu, qabliyah atau wudu? Qabliyah saja. Karena orang qabliyah, kalau di masjid ibu qabliyah terlambat, dapat tahayat, dapat qabli. Tapi jangan gara-gara ceramah ini lambat aja lah baik katanya. Cukup 2 saja, masih rugi kita. Suatu ketika Rasulullah ketemu dengan Bilal. Pas Bilal masuk masjid, apa kata Rasulullah? Wahai Bilal, saya mendengar sendalmu bunyi di surga. Kata Rasulullah, saya mendengar bunyi trompa kamu di surga. Kalau awal terdengar sendal awak di surga, senang tak tuh? Ya, senang hati kan. Jadi bunyi sendalnya di surga ini. Maka Rasul mengatakan, apa yang kau amalkan wahai Bilal, sehingga sendalmu terdengar melangkah di surga? Apa amalan Bilal tubuh? Tidak pernah meninggalkan sholat sunat wudu. Bayangkan, luar biasa. Dia selalu melaksanakan sholat sunat wudu. Rupanya amalan itu meskipun sedikit, tapi kita dawamkan, itulah yang menyelamatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu tuh Ustaz, sejak dia kenal, sejak dia rajin ke musholla, dia tidak pernah meninggalkan sholat duha. Insya Allah duha inilah yang membawa dia ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan ditinggal. Apa hadisnya Ustaz? Afdalul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal di sisi Allah dawam. Dawam itu bahasa kitanya continue. Kalau bahasa awaknya istiqah, tidak pernah terus menerus, tidak pernah tinggal. Wa in qalla, meskipun sedikit. Oh ibu ni amalannya baca Yasin setiap hari, tidak pernah tinggal. Itu mungkin insya Allah yang membuat dia husnul khatimah. Oh kalau bapak ini amalannya lain pula, tidak pernah tinggal tahajud. Luar biasa. Tahajud ini nanti yang membawa dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bilal terdengar sendalnya di surga gara-gara apa tadi? Mendawamkan salat sunat wudu. Selalu dia salat sunat wudu, tidak pernah tinggal. Sehingga terdengar sendalnya di surga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan berarti sunat itu, salat sunat itu ada yang sesuai waktu. Duha, qabliyah itu sesuai waktu. Ada yang tidak perlu dengan waktu. Apa contohnya? Salat sunat wudu enggak ada waktu. Asal wudu kita salat. Asal wudu kita salat, tapi dia terhajat dengan kegiatan. Ada salat sunat tidak terhajat dengan waktu, tidak terhajat dengan apapun. Salat sunat apa namanya? Salat sunat mutlak. Itu aja, sengaja aku salat sunat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Salat sunat apa namanya itu? Salat sunat mutlak. Apa dasarnya? Rasulullah pernah diundang makan oleh sahabat. Makan Nabi. Setelah makan, selesai makan, langsung Nabi ambil wudu, solat di rumah sahabat tadi. Heran sahabat, Nabi solat apa? Zuhur tidak, duha tidak, wudu tidak, dan itulah disebut dengan solat sunat mutlak. Apa solat sunat mutlak itu? Bisa jadi kita bersyukur. Ibu pulang umrah, kalau dari pesawat bukan langsung sujud. Keluar dari pesawat langsung sujud, tak menghadap kiblat tanda, tak ada wudu entah tidak. Tapi gimana mensyukuri tadi? Salat sunat 2 rakaat.
Ibu bangun rumah, selesai rumah, sholat kita bersyukur kepada Allah, sholat sunat mutlak. Makanya ulama mengatakan sholat hajat, syukur, wudu merupakan kumpulan dari sholat sunat mutlak. Tapi sebagian ulama membedakan. Kalau hajat katanya sholat sunat hajat, istikharah sholat sunat istikharah. Maka di Rajab inilah momentum kita melaksanakan sholat sunat tersebut. Siap bu? Ustaz ngece aja, Ustaz laksanakannya sama awaknya. Maka memberikan ibu bapak semuanya pencerahan juga untuk diri saya sendiri supaya kita lebih baik. Ya, karena kita sudah mau masuk gerbang bulan Ramadan. Ya, insya Allah tidak lama lagi. Ya, setelah Rajab ini habis, masuk Sya'ban. Setelah Sya'ban masuk kita bulan Ramadan. Jadi puasa sudah. Kedua, perbanyak salat sunat. Kalau saya Ustaz, salat sunat itu kaki kalau sakit. Puasa udah nggak kuat. Apa amalan kita yang ketiga? Perbanyak baca Quran. Oh, saya khatamkanlah selama Rajab ini 2 kali. Bagus. Oh, saya khatam 3 kali. Bagus. Karena terbayang ibu membaca Quran berpuluh-puluh kali lipat di bulan Rajab ini. Perbanyak. Ya. Karena menjelang Sya'ban orang merasa, oh besok Ramadan lagi, di sana aja lah kita banyak amal. Jangan seperti itu, mulai dari sekarang. Kan ada tadarus besok di Ramadan. Jangan itu menjadi motivasi kita. Di Rajab ini berpuluh-puluh kali lipat ketika kita membaca Al-Quran. Perbanyak baca Quran. Oh, enggak juga tengok Quran pusing. Lama-lama Ustaz poning. Puasa enggak jual. Enggak kuat. Salat sunat kaki lah sakit. Baca Quran lama-lama duduk pinggang sakit. Tu boleh. Berbanyak zikir. Zikir enggak juga bisa. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Perbanyak zikir kepada Allah. Apa kunci zikir tu? Mulut dan hati. Jadi zikir tu ada 2. Zikir lisan, zikir qalb. La ilaha illallah. Perbanyak. Subhanallah. Jadi di Rajab ini kurang-kuranglah maksiat itu. Karena dosa tadi kita takut dilipat gandakan. Maka perbanyak amaliyah. Karena di Rajab yang pertama tadi bulan haram dia. Yang kedua terbuka pintu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Rajab merupakan gerbang menuju bulan Ramadan. Yang keempat, Rajab merupakan bulan ibadah. Karena Rasulullah di bulan Rajab ini sudah mulai memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita minta keberkahan. Selalu di Rajab ini kita tingkatkan amaliyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terutama yang 4 tadi. Puasa, salat sunnah, baca Quran, zikir. Oh, zikir jarang juga dilaksanakan. Masuk yang kelima. Apa lagi? Perbanyak sedekah. Sedekah itu payah atau enggak? Sedekah itulah amalan yang tidak payah. Payah bu. Mengeluarkan itu yang sulit ya. Tidak perlu banyak. Setidaknya tingkatkan. Mungkin di bulan lain sedikit, banyakkan di bulan Rajab ini. Tingkatkan ibadah sedekah kita. Dinaikkan sedikit rating sedekah tadi. Supaya dilipat gandakan oleh Allah. Padahal sedekah itu saja sudah berlipat-lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan lipat gandakan. Karena setiap sedekah yang kita keluarkan banyak keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi bulan Rajab ini. Tawu mardakum bis sadaqah. Ubeklah penyakitmu dengan sedekah.
Oh, sudah ada enak badan, perbanyak sedekah menjelang kita masuk ke bulan Ramadan dan Sya'ban nanti. Jadi 3 yang berturut-turut ini insyaallah kita lalui dengan tekad yang kuat untuk selalu meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah. Tabayang ibu, setelah Rajab yang disebut dengan bulan Allah tadi masuk Sya'ban. Sya'ban ini lebih luar biasa. Bahkan sahabat tidak pernah menengok Rasulullah lebih banyak puasanya di bulan Sya'ban. Dan di situ di Sya'ban menjelang akhir Rajab kita mengenal dengan istilah nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban itu apa? Diangkatnya amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan dalam sehari-hari diangkat oleh Allah setiap hari Senin dan Kamis. Maka Rasul puasa. Amalan dalam 1 tahun Allah angkat pada bulan Sya'ban yang disebut dengan nisfu Sya'ban. Jadi kalau sudah kita mulai di Rajab ini, insyaallah penutup amalan kita itu baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala nantinya. Maka kuncinya ibu-ibu gali ilmunya. Seperti sholat sunat, kan banyak kadang-kadang yang biasa saja yang kita lakukan. Paling duha, iya bu, rutin kan? Rawatib, rutin. Karena dalam sholat sunat itu terbagi 2. Ada sholat sunat yang disunahkan berjamaah, ada sholat sunat yang tidak disunahkan berjamaah. Apa contoh sholat sunat yang tidak berjamaah? Rawatib, duha itu tidak berjamaah. Witir bu, witir hukum asalnya tidak berjamaah. Beda taraweh. Kalau taraweh hukum asalnya sunat berjamaah. Kalau witir itu termasuk sholat sunat yang tidak berjamaah. Terus boleh nggak berjamaah Ustaz? Boleh, tapi tidak menambah fadilah. Itu saja bedanya. Tahajud itu sholat sendiri atau berjamaah? Boleh nggak berjamaah? Boleh, tapi tidak menambah fadilah. Jadi witir dalam kitab I'anatul Talibin disebutkan sholat yang tidak hukum asalnya tidak berjamaah. Terus kenapa berjamaah dia Ustaz? Karena kita taraweh. Tapi ada bapak-bapak habis taraweh dia tidak ikut witir, dia langsung pulang. Jangan langsung su'zon. Bisa jadi dia witir setelah tahajud. Makanya bapak ibu, kalau Abu Bakar As-Siddiq selalu dia sholat witir setelah tahajud, karena witir hakikatnya penutup seluruh sholat sunat. Kan induk ya tadi itu ibunya, maka dia penutup. Tapi kalau Umar bin Khattab, dia takut nanti kalau tidak bangun, maka dia mendahulukan witir dari tahajud. Kalau ibu mana yang dulu? Tahajud dulu atau witir? Entahlah Ustaz, tahajud dulu atau witir. Kalau contoh itu jawaban payah. Jadi witir bukan hukum asalnya, bukan sholat jamaah. Sama dengan duha, sama dengan rawatib, sama dengan tasbih. Sholat tasbih, pernah ibu lakukan sholat tasbih? Itu hukum asalnya tidak berjamaah. Tapi kok jemaah Ustaz? Kalau seorang tak bisa kono. Karena tasbih itu Allahu Akbar habis ayat 15. Rukuk 10. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. I'tidal 10. Sujud 10. Sebelum duduk antara 2 sujud 10. Sujud 10. Sebelum berdiri 10. 1 rakaat berjumlah 75. 2 rakaat 150. Tasbih 4 rakaat 300.
Kalau dibuat seorang nanti lupa, maka berjamaah. Tapi jamaah tidak menambah fadilah. Bisa buat sendiri. Apa fadilahnya Ustaz? 300 tasbih. Rupanya setelah dikaji persendian kita ini sebanyak 300. Apa pelumasnya? Salat tasbih. Nah itu ada hikmah-hikmah di sana. Paham Bapak Ibu? Nah, jadi intinya kaji kita malam ini di Rajab ini, mari kita tingkatkan puasa kita. Bagi yang punya hutang, qadha di bulan Rajab ini. Perbanyak salat sunnah. Bagi yang berhutang, qadha salatnya di bulan ini. Perbanyak baca Quran, perbanyak zikir, perbanyak infak sedekah kita dalam jalan amaliyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah masuk Isya. Ya biasa kok ceramah do bunyi-bunyi kan. Hah? Lah bunyi. Tengok Isya situ 20-27. Lama Isya 20-27. Ya. Baik ibunda semua yang berbahagia, itulah doa dan harapan kita. Sekali lagi mudah-mudahan di bulan Rajab ini doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa doa kita tadi? Allahumma barik lana fir Rajab wasya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan umur kita di bulan Ramadan nanti. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf atas segala kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.